Utang ini kan paradoks. Semakin tinggi pendapatan suatu negara, justru banyak negara-negara yang menawarkan hutang, dianggap mempunyai kemampuan untuk membayar hutang. 2018 realisasi pendapatan negara mencapai 102,9%, melampaui target yang ditetapkan. Ini justru menarik negara-negara lain untuk memberi utang karena Indonesia dianggap punya kemampuan untuk membayar. Utang negara ini setiap tahun memang secara nominal meningkat. 2014 itu hanya 24,7%, sekarang ini sudah mencapai 29,8%. Tetapi perlu kita komparasi juga antara utang dengan aset negara. Peningkatan aset pemerintah melonjak sangat signifikan meskipun itu dibiayai melalui utang. Memang lebih banyak untuk pendanaan infrastruktur, memudahkan bisnis di Indonesia. Produksi ekonomi lebih banyak, terutama untuk ekspor. Pertumbuhan utang ini menaikkan ekspor di 2 tahun terakhir, non-migas terutama. Rata-rata pertumbuhan investasi di Indonesia itu meningkat menjadi 7,95% di 2018. Sekarang ini pemerintah lebih mengedepankan SBN untuk mendanai pembangunan melalui utang pemerintah, mencapai 81,7%. Konsekuensinya pemerintah harus membayar bunga utang yang lebih tinggi dibanding multilateral maupun bilateral. Multilateral dan bilateral bunga utangnya relatif rendah, tetapi sangat mengikat. Biasanya ada perjanjian-perjanjian yang perputaran uangnya bisa kembali ke proyek-proyek mereka. Konsultannya dari mereka, terus pelaksana proyeknya itu juga dari mereka. SBN meskipun bunganya tinggi, tetapi pemerintah punya diskresi fiskal untuk mendanai proyek-proyek prioritas. Sehingga target-target capaian pembangunan, misalnya pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, untuk pembiayaan perlindungan sosial, Gini rasio itu bisa dicapai. Kalau utang hanya bisa digunakan untuk item-item tertentu, saya yakin target-target pembangunan ini tidak bisa dicapai dalam 5 tahun.